tentang tiga hal. Yang pertama, sejarah kelahiran dan perkembangan filsafat. Yang kedua, tentang pengertian dari Renaissance. Dan yang ketiga, tentang pengertian dari humanisme. Yang pertama, ada sejarah kelahiran dan perkembangan filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan, filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau pada masa Yunani. Yang pertama ada pada masa Yunani. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang kepercayaannya bersifat rasional atau menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan justru menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales, lebih kurang pada masa 545 sampai 625 sebelum Masehi, yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Leucippus dan Demokritos mengembangkan teori materi. Hippocrates mengembangkan tentang ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan geometri deduktif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan tentang teori ide. Dan Aristoteles mengembangkan teori menyangkut dunia dan benda. Dan berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang dalam ilmu biologi. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan suatu sistem pemikiran atau logika formal yang sampai masih saat ini kita kenal. Yang kedua ada pada masa abad pertengahan. Pada masa ini di kalangan para ahli fikir Islam atau periode filsafat skolastik Islam, muncullah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushdi. Periode skolastik Islam ini berlangsung tahun 850 sampai 1200 sebelum Masehi. Yang ketiga ada pada masa abad modern. Pada masa ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga cocok pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya berdasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filosof menjadi pelopor perkembangan filsafat. Atau kalau pada masa abad pertengahan, yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Dan pemikiran filsafat masa modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode induksi secara modern, serta membukakan sistematika yang sifatnya logis dan ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Kemudian ada pengertian dari Renaissance. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah
untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Gilles Michelet. Kemudian dikembangkan oleh G. Burckhardt tahun 1860 untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan, Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya hingga menyebar ke seluruh Eropa. Namun, tak mudah menentukan batas yang jelas mengenai akhir zaman pertengahan dan awal yang pasti dari zaman modern. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan para ahli sejarah tentang peralihan zaman pertengahan ke zaman modern. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa zaman pertengahan berakhir ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai akhir zaman pertengahan dan titik awal zaman modern. Ada juga yang berpendapat bahwa penemuan benua Amerika oleh Columbus pada tahun 1492 Masehi menandai awal zaman modern. Para ahli yang lain cenderung menganggap era gerak reformasi keagamaan yang dimotori oleh Martin Luther pada tahun 1517 Masehi sebagai akhir zaman pertengahan. Namun, mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa akhir abad ke-14 sekaligus menjadi akhir zaman pertengahan yang ditandai oleh suatu gerakan yang disebut Renaissance pada abad ke-15 dan ke-16. Dengan demikian, abad ke-17 menjadi bagian awal dari zaman filsafat modern. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikukung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat tidak berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif dalam perenungan. Mencari alternatif itulah orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju. Pemikiran tidak dikukung sehingga sains berkembang, yaitu pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali. Pada pertengahan abad ke-14, di Italia muncul gerakan pembaruan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang dipelopori oleh kaum humanis Italia. Tujuan utama gerakan ini adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Gerakan ini berusaha meyakinkan gereja bahwa sifat pikiran-pikiran klasik itu tidak dapat binasa dengan memanfaatkan kebudayaan dan bahasa klasik itu. Mereka berusaha menyatukan kembali gereja yang terpecah-pecah dalam banyak sekte. Tidak dapat dinafikan bahwa pada abad pertengahan orang telah
mempelajari karya-karya para filosof Yunani dan Latin. Namun, apa yang telah dilakukan oleh orang pada masa itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh kaum humanis. Para humanis bermaksud meningkatkan perkembangan yang harmonis dari kecakapan serta berbagai keahlian dan sifat-sifat alamiah manusia dengan mengupayakan adanya kepustakaan yang baik dan mengikuti kultur klasik Yunani. Para humanis pada umumnya berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah pada diri manusia adalah modal yang cukup untuk meraih pengetahuan dan menciptakan peradaban manusia. Tanpa wahyu, manusia menghasilkan karya budaya yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa humanis telah memberi sumbangan kepada Renaissance untuk menjadikan kebudayaan bersifat alami. Pada zaman ini, berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis, sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali, kebebasan manusia dalam berpikir seperti pada zaman Yunani kuno. Manusia dikenal sebagai animal rasional, karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Saat itu, manusia barat mulai berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah mengukung kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Zaman ini juga sering disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan tersebut adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad tersebut, manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Karena semangat humanisme tersebut, akhirnya agama Kristen semakin ditinggalkan. Sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat terpisah dari agama dan nilai-nilai spiritual. Ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu adalah pengetahuan rasional berkembang. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu, melainkan pada zaman sesudahnya atau zaman modern. Kemudian pengertian dari humanisme. Pada masa Renaissance muncul aliran yang menetapkan kebenaran berpusat pada manusia, yang kemudian disebut dengan humanisme. Aliran ini lahir disebabkan kekuasaan gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan dengan doktrin dan kekuasaannya, gereja telah meredam para filosof dan ilmuwan yang dipandang dengan penemuan ilmiahnya. Telah mengingkari kitab suci yang selama ini diacu oleh kaum Kristiani. Ada 4 aliran yang mengklaim sebagai bagian dari humanisme, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme, dan agama. Kemudian, sejarah perkembangan filsafat humanisme.
Sejarah perkembangan aliran filsafat pendidikan humanisme ditelusuri pada masa klasik Barat dan masa klasik Timur. Dasar pemikiran filsafat aliran filsafat pendidikan ditemukan dalam pemikiran filsafat klasik Cina, Konfusius, dan pemikiran filsafat klasik Yunani. Aliran psikologi humanis itu muncul sebagai gerakan besar psikologi dalam tahun 1950-an dan 1960-an, di mana perkembangan peradaban baru itu dikenal dengan nama Renaissance yang terjadi pada abad 16. Zaman Renaissance dikenal dengan sebutan zaman kebangkitan kembali. Selain itu juga dikenal dengan nama zaman pemikiran atau Age of Reason. Perkembangan filsafat ilmu dan kemanusiaan mengalami kebangkitan setelah lama dikungkung oleh kekerasan dogma-dogma agama. Humanisme sebagai suatu gerakan filsafat dan gerakan kebudayaan berkembang sebagai suatu reaksi terhadap humanis yang telah terjadi berabad-abad. Terjadi dalam dunia Eropa sebagai akibat langsung dari kekuasaan para pemimpin agama yang merasa menjadi satu-satunya otoritas dalam memberikan interpretasi terhadap dogma-dogma agama yang kemudian diterjemahkan ke dalam segenap bidang kehidupan Eropa. Dalam konteks reaksi ini, pelopor humanisme menjelaskan bahwa manusia yang segenap kebebasan memiliki potensi yang sangat besar dalam menjalankan kehidupan secara mandiri untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia. Jadi, kesimpulannya adalah Renaissance berasal dari istilah bahasa Perancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali atau rebirth. Ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama. Humanisme pada mulanya dipakai sebagai suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta perilaku kemanusiaan. Dan pelopor humanisme menjelaskan bahwa manusia dengan segenap kebebasan memiliki potensi yang sangat besar dalam menjalankan kehidupan secara mandiri untuk mencapai keberhasilan hidup di dunia. You make them assumptions, clearly not your forte, clearly don't be fucking